warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Lestari, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019 dengan NIM B119007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas atau ujian akhir semester 4 ini di mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Baiklah, langsung saja kita mulai. Saya akan membahas pokok bahasan 6 yang terdapat di dalam diktat ini. Baiklah, judul dari pokok pembahasan 6 yaitu tentang pembuktian. Apa-apa saja sih yang menjadi bagian dari pembuktian? Pembuktian dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat bukti, dan yang kedua, beban pembuktian. Nah, yang pertama kali saya akan bahas yaitu tentang alat bukti. Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menjelaskan bahwa alat bukti itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, keterangan saksi. Yang keempat, pengakuan para pihak. Yang kelima, pengetahuan hakim. Nah, di dalam alat bukti ini ada juga keadaan yang telah diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan. Apa itu maksudnya? Yaitu, pasal 100 di atas secara tuntas merinci alat-alat bukti yang boleh digunakan dalam membuktikan fakta-fakta dalam proses peradilan tata usaha negara. Kemudian pada akhir kalimat dalam pasal 107 menentukan bahwa untuk sahnya pembuktian itu diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Nah, di sini dijelaskan alat bukti itu terbagi menjadi 5. Lalu, apa saja sih kelima alat bukti itu? Dan apa saja sih penjelasan dari kelima alat bukti tersebut? Alat bukti yang pertama yaitu adalah surat atau tulisan. Surat atau tulisan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan cara pengaplikasiannya bagi yang digugat dan tergugat. Bagi yang digugat, dalam praktek yang banyak diajukan atau diminta untuk diajukan adalah surat-surat resmi ataupun tidak resmi atau di bawah tangan, yang terutama merupakan unsur rangkaian dilahirkannya keputusan yang sedang digugat. Dari surat-surat tersebut akan nampak manakah penerbitan keputusan telah terjadi menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, tadi kan kita sudah membahas secara digugat. Bagaimana secara tergugat? Yang berasal dari tergugat biasanya merupakan surat resmi, bukan akta autentik, yang dapat kita sebut dengan surat resmi yang kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Surat-surat ada yang pada tergugat ini meliputi surat jawaban dari pihak tergugat yang dalam berbagai macam surat-surat jabatan itu dapat ditelusuri berbagai macam alat bukti seperti berita acara, keterangan saksi, keterangan di dalam maupun di luar jabatan para ahli, foto dan materi film, hasil pengukuran dan pemeriksaan, rencana, peraturan kebijaksanaan, dan lain-lain. Nah, di sini hakim dapat menilai dengan bebas kekuatan hukum pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut. Lalu alat bukti yang kedua yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli disebutkan dalam diktat ini selain ada yang diberikan di muka pemeriksaan hakim, juga ada pula yang berupa surat tertulis. Kalau keterangan itu diberikan di muka pemeriksaan hakim, haruslah dilakukan di bawah sumpah menurut persyaratan yang ditentukan dalam pasal 102 dan yang diterangkan hanya mengenai yang kita ketahui menurut pengalaman dan pengetahuan yang benar. Apabila ahli itu karena suatu sebab ada hubungan darah dengan salah satu pihak yang dilarang oleh pasal 88 tidak boleh menjadi saksi, maka ia juga dilarang bertindak sebagai seorang saksi ahli. Lalu alat bukti yang ketiga yaitu keterangan saksi. Pasal 104 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi itu sendiri. Nah, keterangan saksi yang dimaksud adalah penjelasan dari seseorang yang didengar oleh hakim selama pemeriksaan perkara dilakukan. Namun, keterangan saksi ini diberikan dalam bentuk tertulis yang kemudian diajukan oleh pihak yang bersangkutan di muka pemeriksaan. Alat bukti yang keempat adalah pengakuan para pihak.
Pasal 105 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Keterangan yang diberikan para pihak itu umumnya dapat merupakan garis penuntun untuk mencari kejelasan lebih lanjut mengenai fakta-fakta tertentu. Ada kalanya keterangan para pihak tertentu diberikan dengan surat meyakinkan, sehingga hakim cepat mempercayainya. Yang terakhir dari alat bukti yaitu pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah pengetahuan yang oleh hakim yang bersangkutan diketahui dan diyakini kebenarannya. Salah satu daripadanya adalah hal-hal yang terjadi selama pemeriksaan oleh hakim tersebut atau hakim lain yang ditunjuknya. Seperti hasil pemeriksaan setempat. Memang, untuk memeriksa terbuktinya suatu fakta kadang hakim merasa perlu melakukan pemeriksaan setempat guna dapat melakukan penilaian dengan tepat tentang perkara yang sedang diperiksa. Dalam kasus tata usaha negara, misalnya, diperlukan pemeriksaan gedung yang dinyatakan telah melanggar garis sepadan, yang dianggap telah membahayakan kepentingan umum atau tanah, dinyatakan masuk dalam jalur hijau dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah bagian kedua dari pembuktian, yaitu beban pembuktian. Di dalam diktat ini dijelaskan, pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Apa sih yang dimaksud dengan beban pembuktian itu sendiri? Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan suatu fakta di muka hakim yang sedang memeriksa perkara itu. Siapa yang dibebani untuk membuktikan sesuatu itu tetap bebas untuk melakukan pembuktian itu. Nah, jika kita mengacu pada ketentuan hukum acara perdata, maka pembuktian pada prinsipnya dilakukan oleh para pihak. Sedangkan tentang pembagian beban pembuktian hanya diatur dalam pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjukkan kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Mengingat begitu, besarnya kekuasaan hakim peradilan tata usaha negara dalam menentukan beban pembuktian, maka dituntut agar hakim dalam menggunakan kekuasaannya harus bersikap arif dan bijaksana dan tetap berpegang pada prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini tidak hanya tergantung pada kualitas dan intelektual hakim, tetapi juga pada kualifikasi moral. Seorang hakim yang tidak jujur akan dengan mudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan para pihak yang sedang bermasalah. Nah, saya akan mengutipkan rangkaian kata-kata yang saya dapatkan di dalam diktat ini yang akan saya jadikan quotes di video ini. Quotesnya begini: seorang hakim yang tidak jujur akan dengan mudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan bagi para pihak yang sedang bermasalah. Maka dari itu, kejujuran itu penting. Dan inilah akhir dari video ujian akhir semester saya di semester 4 dengan mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dengan materi pembuktian. Maka dari itu saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun materi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.